Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna syai'a. Sadaqallah. Yang kami hormati Ustadzi wa Ustadzuna Syekh Abu Bakar Ba'asyir. Yang kami hormati pula Ketua Dewan Kiai Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min Akhina Muzayyin, dan juga yang kami hormati Mudir Ma'had Al-Mu'min Ustadzuna Yahya. Keseluruhan dari yang hadir hampir bisa dikatakan seluruhnya adalah tilmidhi ana, ya kan? Semuanya adalah murid saya. Di era Ustadz Tafif, Ustadz Solihin, saya masih ingat di saat saya berada di Nihai. Persisnya kelas saya, di mana saya duduk di sini di bawah pohon nangka. Ya kan, ya. Ya. Ini ada pohon nangka di sini, saya duduk di sini, ya kan? Di kelas Nihai. Saya sudah diminta untuk mengajar. Pada saat itu adalah kelas tahasus. Ya. Kepada Ustadz Solihin, Ustadz Tafif, dan mungkin yang lain yang rawuh yang hadir di kesempatan ini. Saat itu saya memberikan maudhu ad-diku. Mungkin bisa disuarakan bareng-bareng karena ini ada hikmah. Monggo bareng-bareng semuanya biar ada gregetnya, tidak begitu serius dalam kebersamaan. Ya, monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sof kullu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuku kuku. Kuku kuku. Banan nur. Banan nur. Sahaddiku. Sahaddiku. Fauqas sur. Fauqas sur. Hayya jiddu. Hayya jiddu. Fil a'mal. Fil a'mal. Laisal majdu. Laisal majdu. Fil amal. Fil amal. Ini nasihat ayam. Kita diminta untuk bangkit penuh dengan kesungguhan dan mujahadah. Apa yang diisyaratkan pada petuah ayam pada kita para hirijin hirijat? Hayya jiddu fil a'mal. Hayya jiddu fil a'mal. Hidup tidak boleh setengah-setengah. Apalagi hidup dengan mahkota kemalasan. Itu artinya bunuh diri sebelum ajal kematian menghampiri. Karena sejatinya kemalasan itu adalah kuburannya orang hidup. Ya. Kalau di Solo kuburannya orang mati jelas. Ya. Ada bulu tunggul. Ya. Bahkan pesantren sudah merancang
untuk membuat makam di daerah Bendosari, subhanallah ya. Tapi kuburannya orang hidup itu malas. Dan ini bukan jadi ciri khas daripada khirijin khirijat al-mu'min insya Allah. Hayya jiddu fil amal. Laisal majdu bil amal. Yang namanya kehormatan, kemuliaan, dia tidak identik ya, dengan kemalasan. Tapi dia selalu identik dengan kerja keras. Tidak hanya terperangkap pada apa yang namanya obsesi yang utopi. Tapi kita mesti harus mewujudkan dalam manifestasi nyata bagaimana untuk bisa menghantarkan seluruh alumni ini menjadi ulama amilin fi sabilillah. Apakah kelasnya harus Merkuri? Enggak. Jadi lentara insya Allah bisa. Ya. Jadi kunang-kunang tidak mengapa. Tidak seluruhnya harus jadi Merkuri. Ya kan? Mungkin kalau jadi lentera kelasnya kelas ulama desa. Subhanallah. Ya. Dia punya makna. Jadi ulama kelas lokal insya Allah punya arti. Jadi ulama kelasnya kelas regional. Masya Allah. Syukur jadi ulama kelasnya kelas internasional. Ya. Dan ini yang jadi gagasan ke depan dari lembaga di saat setengah abad Pondok Merauke berkhidmat untuk negeri. Ada angan-angan untuk membuat sebuah monumen, yaitu membebaskan tanah seluas 15.000 meter persegi di Bendosari. Saya berharap seluruh alumni menunjukkan peran nyata. Ya. Apakah dengan 1 meter wakaf tunai yang 170.000 rupiah? Apa mungkin yang berkemampuan lebih mengambil yang 3 meter 500.000 rupiah? Yang mungkin dianugerahi oleh Allah dengan rezeki yang berlebih mengambil meter-meter yang lebih dari itu, insya Allah ketika keseluruhannya pulang dengan niat memberikan peran serta kontribusinya, insya Allah itu tidak jadi angan-angan, bukan obsesi, tapi adalah realita yang ada di depan kita, insya Allah. Di kesempatan Mau'idhah Hasanah untuk Gen Pejuang, saya mengutip dari sebuah kitab yang berjudul A'rif Nafsaka. A'rif Nafsaka. Kenalilah dirimu. Dalam satu maudhu, ala kaifiyati libina is-sahsiyah al-qawiyah. Kayaknya hirijat ini harus jadi sahsiyah al-qawiyah. Sahsiyah al-qawiyah selalu diberikan sinyal mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ya. Jadi ciri dari generasi yang kukuh, kuat, tangguh adalah mereka yang bisa untuk terus mengendalikan dirinya dan berbuat beramal untuk nanti setelah mati. Ya kan? Sehingga cita-citanya adalah cita-cita yang luhur, iskarimah. Ya. Iskarimah. Kalau tadi sudah disuarakan oleh beliau, bagaimana kita untuk bisa menjadi sosok syuhada. Maka saya lebih memotivasi bagaimana kita bisa menunjukkan hidup dan kehidupan yang terhormat, yang mulia secara akhlakul karimah. Lah untuk membangun generasi yang tangguh, generasi yang qawiyah, generasi yang kuat, kata beliau Syekh Ibrahim Saleh, bukan Saleh Ibrahim. Dalam kitab A'rif Nafsaka, kayaknya hendak keliru kalau saya mengajak kur bareng, mengajak keseluruhannya untuk melafatkan secara bersama
agar selesai atau sepulangnya dari alma mater ini ada sesuatu oleh-oleh yang bisa terus menggugah hati dan terus bisa untuk memberikan penjernihannya untuk menjadi generasi-generasi yang berlabel Sahsiyah Al-Qawiyah. Mari bareng-bareng kita suarakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaluha Awwaluha ana aqulu kay ana aqulu li bina'is li bina'i Sahsiyatil Qawiyah sahsiyatil wa qawiyyah dhalika wa dhalika antasta'ina an tasta'ina billahi billahi fi fi kulli umurika. umurika. Kayaknya alumni ini tidak perlu toleh kanan, toleh kiri. Punya problematika dalam hidup. Dia mesti harus selalu menyampaikan keluh kesahnya. Menyampaikan segala kesulitannya. Menyampaikan segala problema persoalannya kepada Allah. Ya. Kita kalau mungkin mengeluh kepada sesama. Ya. Kowe ngeluh karo aku tiwas. Aku luwih rekoso. Ya kan? Ya. Kamu berkelah kesah tentang persoalan problemamu. Masya Allah. Masalahku luwih gede. Masalahku lebih complicated. Ya kan? Tapi insya Allah kalau kita keluh kesahnya kepada Allah. Lewat sujud-sujud kita. Wa minal laili fatahajjaj bihi nafilatalak. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya. Rasulullah hanya mengisyaratkan apa mesti 11 rakaat. Qala la walau bi rakaatil witri. Meskipun hanya dengan 1 rakaat witir. Hampirkan keluh kesah kita. Hampirkan persoalan kita. Hampirkan problematika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang seperti ini akan menghantarkan kita kaitu hakik maqama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, insya Allah. Setidaknya kita merealisir akan status kedudukan Allah yang punya hak mutlak untuk kita beribadah. Di balik ibadah kita, insya Allah kita juga punya hak untuk diberikan perhatian dan pertolongan. Apapun susah sulitnya, angan asa cita-cita kita, kalau Allah sudah memberikan sesuatu kemudahan, maka tidak ada sesuatu yang bisa merintangi, menghambat dan menghalanginya. Insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, mari juga sama-sama kita lafadzkan wathaniha. Wadhaniha Suf kullu wathaniha. wathaniha Ay ana aqulu ay ana aqulu li bina'is sahsiyah li bina'i al-qawiyah al-qawiyyah wa dhalika wa dhalika anta isa anta Isa lihat fisamin li haddi sami tas'a as'al lituhaqi. itu hati. Artinya yang kedua, kita hidup itu harus punya angan yang mulia. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh beliau Ustadz Abu Bakar Basir. Angannya jangan hanya datar. Angannya adalah bagaimana menjadikan hukum tauhid menjadi panduan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Ya. Tapi jangan hanya berhenti dalam angan. Anta isa lihat bisam. Tas'a litahqiqih. Ya. Karena semua kita selalu diajarkan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Ya kan? Bahwa segala apa dari capaian kita, dari target kita akan terrealisir, akan beriring dengan usaha, dengan sa'i atau sa'yun kita. Kalau kita usahanya kecil, jangan berharap untuk menemukan yang besar. Kita harus sungguh-sungguh.
Kesungguhan ini telah ditunjukkan dan diwujudkan dalam kebersamaan kita. Mudah-mudahan kebersamaan tidak hanya berhenti, tapi kebersamaan yang selalu berhias tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, wa tawasau bil marhamah, insyaallah. Ya. Baru yang ketiga, mari juga bareng-bareng kita lafadzkan wasalithuha. Wasalithuha. Ay ana aqulu. Kayak ana aku. Libina isaksiyah al-qawiyah. Libina isaksiyah wa dzalika anta tahalla bisabri fi kulli ma yuwajjihuka fil hayati. Subhanallah. Kayaknya bukan hirrijat al-mu'min kalau hidup tidak berhias dengan kesabaran. Masya Allah. Pendahulu kita mengajarkan bahwa hidup ini berproses. Mungkin al-mu'min yang dilihat sekarang secara fisik lahiriahnya bukanlah al-mu'min tempo dulu. Ketika mungkin hirrijat dari pondok putri yang dulu mengenal istilah faslul ghobah, ya kan? Ya. Kelas hutan. Karena kelasnya terbuat dari anyaman gedek, ya kan? Mungkin ini eranya Ustadzah Nur Hidayati. Ya. Saya tahu persis karena mereka menyerap ilmu administrasi pendidikan, sosiologi pendidikan dari saya. Ya kan? Ya. Kelasnya ini, ya Allah, ya kan? Sudah dari anyaman bambu doyong ke arah barat, ya kan? Ya. Tapi subhanallah, di era Ustadz Yahya, mereka yang masuk Darul Hijrah ini rata-rata bertasbih, subhanallah. Ya. Iki jane pondok apa hotel, ya kan? Ya. Masya Allah. Ya. Halaman parkirnya, kolam ikannya, ya kan? Meskipun di bawah kolam ikan itu septic tank, ya kan? Ya. Dulu ketika saya ditanya ini enaknya untuk apa? Untuk piara lele, ya kan? Ya. Masya Allah. Artinya didesain menjadi sebuah yang menurut saya good look, ya. Enak dilihat. Ya. Tapi semuanya berproses. Ya. Butuh hiasan kesabaran. Karena semakin ke sana hadapan kita dalam kehidupan ini bukan semakin basit. Tidak semakin simple, tapi complicated. Ya. Ini satu bentuk. Ya. Jarang sekarang santri bilang makanannya kurang enak. Ya. Artinya di sini hari-hari beda dengan hari-hari tempo dulu. Ya. Saya hampir 2 tahun ya, di Pondok Gading. Futur sarapannya tidak pernah berubah lauknya, tempe rebus. Ya kan? Ya. Hampir 700 hari, ya kan, setiap pagi tempe rebus. Kalau pengen ada rasa cabai ngulek sendiri, ya kan. Oh ya kalau sekarang, ya kan, semuanya tertata, ya, didampingi, ya. Oh iya. Mohon perhatian, hirrijat, mohon perhatian hirrijat, suara berisiknya mengganggu para hirijin. Khidmat mendengarkan tausiah dari beliau. Mohon hirijat untuk bisa tenang sampai nasihat Gen Pejuang selesai. Terima kasih. Fadhil Ustaz. Syukran. Kita lanjutkan. Perlunya kesabaran. Dan insya Allah kita harus selalu bisa untuk mewujudkan sesuatu dalam kebersamaan ini. Ya. Karena saya percaya datang keseluruhan yang pertama pengen kangen-kangenan. Pengen gesah-gesahan. Ya. Maka ada yang mencoba satu angkatan booking hotel, satu angkatan booking rumah kosong. Ya, saya kira itu bukan hal yang salah karena mereka datang dari segala penjuru ingin temu kangen di silaturahim akbar ini. Ya.
Sebagai yang keempat, saya tidak akan memperpanjang. Monggo juga bareng-bareng kita lafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'uha ay ana aqulu li bina'is sahsiyah al-qawiyah wa dhalika anta isa mutafailan daiman wa antu fakkira ijabiyan. Kita diminta kalau ingin punya pribadi yang wengkuh, kukuh, tangguh, sebagian mujahid dan pejuang, maka kita mesti hidup mutafail. Hidup itu harus aktif, produktif. Ya mungkin kalau dulu saat di kelas, ya sebisanya dalam setiap hari kita bisa untuk menyelesaikan 1 juz, syukur 10 juz, ya. Tapi kalau kira-kira 1 juz tidak, ya 1 surat. 1 surat kurang bisa, paling tidak teguhkan hati, one day one ayat. Ya tenang. Sehari seayat aja, dalam proses insya Allah kita akan hatam. Ya. Sama tadi, apa yang disuarakan oleh mudir ma'had, masing-masing punya kaleng yang hanya bisa menyisihkan 500 bismillah, 1000 bismillah, 10.000 bismillah, yang diniatkan kaleng ini untuk memberikan perhatian kepada anak asuh yang ada di Al-Mu'min. Saya kira bukan sesuatu yang berat. Ya. Asal tadi mutafail. Ya. Artinya kita benar-benar hidup ini harus aktif, harus produktif, dan berpikir kita harus positif. Jangan pernah ada pesimis. Jangan pernah ada rasa pesimis yang berlebih, tapi kita selalu harus didorong untuk optimis. Karena sejatinya kita tidak sendirian, kita bersama saudara kita yang cacah jumlahnya 16.000. Mau buat acara apa mudah, mau buat keinginan apa gampang, mau mewujudkan asa cita-cita yang seperti apa secara bersama. Al-barokah ma'al jamaah. Al-barokah ma'al jamaah. Dalam kebersamaan dengan satu kalam wahid suf. Kullu amaluna, kullu iradatuna, satu wajib. Insyaallah amamana. Segala apa akan terwujud di hadapan kita dalam kebersamaan yang insyaallah kalau disatukan tidak lagi sendiri-sendiri sebagai lidi, tapi akan menjadi ikatan yang kuat sebagai sapu yang mudah-mudahan akan memiliki potensi dan tidak hanya berhenti pada potensi, karena rangsangan-rangsangan yang semakin complicated kita akan berpelan dengan power kekuatan kita untuk mewujudkan asa dan cita-cita. Sebagai yang terakhir dari mauidhah ini saya sampaikan kepada seluruhnya, mari kita suarakan secara bersama. Mudah-mudahan apa yang jadi harapan untuk meneguhkan dan menguatkan diri secara pribadi, secara saksiyah, akan bisa mewujudkan angan cita-cita yang lebih besar yang telah kita gariskan, yang telah kita rencanakan, apakah dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang insyaallah. Sebagai yang terakhir, mari sama-sama wa khamisuha au awahiruha ay ana aqulu libinais saksiyatil qawiyah wa dhalika antu wajjiha nadhraka lil a'la. Sebagai yang kelima atau yang terakhir, untuk membentuk, membangun pribadi-pribadi yang teguh, pribadi-pribadi yang kukuh, pribadi yang insya Allah menghiasi dari generasi mujahid, maka kita diingatkan antu wajjiha nadhraka, arahkan penglihatanmu, arahkan pandanganmu lil a'la, hanya pada zat yang maha tinggi, maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah
ketika kita para alumni melangkah dengan bismillah, yakinilah kita pasti akan berhenti dengan berucap tahmid alhamdulillah. Ini yang bisa saya hantarkan sebatas mengutip dari kitab A'rif Nafsaka. Fa insyaallah sedikit dari apa yang saya sampaikan dalam pesan ini bisa menjadi sebuah oleh-oleh pada keseluruhannya, bahwa hidup dengan pribadi yang tangguh menjadi sebuah modal yang insya Allah akan mewujudkan segalanya yang jadi mimpi, angan, asa, dan cita-cita kita. Untuk selanjutnya seluruh kita akan berucap dream come true, mimpi jadinya nyata insya Allah. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan di balik yang sedikit ada hikmah maslahah yang bisa kita ambil dan kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwa ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.